الحمد لله رب العالمين الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukan dunia yang kita lakukan hari ini, Allah berikan kita hidayah kesempatan untuk kita luangkan beberapa waktu hidup kita pada siang hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah supaya kita tidak menjadi hamba yang menyesal di kemudian harinya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi yang sangat mencintai kita, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul kuburanya di yaumil akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Di belakang daripada itu, khatib tidak akan pernah lupa dan bosan-bosannya berwasiat kepada kita bersama, terutama untuk diri khatib pribadi. Marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kata menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sambil duduk i'tikaf, bersimpuh di rumah Allah yang kita cintai ini, seraya mendengarkan mauizah khutbah Jumat kali ini yang khatib beri judul Penyesalan Hidup Manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita selaku manusia yang Allah hidupkan di bumi ini, dengan berjalannya proses waktu, melalui proses kehidupan, tentunya pernah kita mengalami yang namanya penyesalan. Apa yang menyebabkan kita begitu menyesal? Adalah yang terpenting daripada itu faktornya karena kita tidak pandai memanfaatkan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat sekarang ini timbullah kata jikalau saya kemarin lebih baik, maka hari ini pasti akan menjadi yang terbaik. Jikalau kemarin saya memanfaatkan kesempatan, tentunya peluang itu hari ini pasti saya dapatkan. Karena apa? Karena hari ini adalah sesuatu yang akan kita rasakan dari proses yang kemarin. Maka dari itu ada yang penuh dengan penyesalan,
ada pula yang penuh dengan kecukupan dan kebanggaan dari apa yang dilaluinya proses dari hidup kemarin. Kenapa waktu kita cuma 3? Yang pertama, hari kemarin. Yang kedua, saat sekarang ini. Dan yang ketiga, masa yang akan datang. Hari kemarin sudah berlalu dan dia tidak akan kembali lagi. Biarlah berlalu, tapi menjadi pelajaran hidup kita saat sekarang ini. Tentunya jikalau kita berpandang bercermin kepada masa yang telah lampau dan telah lalu tersebut, maka pasti akan ada penyesalan dan penyesalan, sehingga kita mau memperbaikinya saat sekarang ini. Untuk apa? Tentunya untuk hidup yang masa akan datang, yang pasti insya Allah kita akan lewati. Masa depan adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada masa depan yang pasti saat ini dan saat selanjutnya akan kita lewati. Yang pertama yang namanya kematian. Sebab kematian itu kita tidak tahu, tetapi kita selaku manusia pasti akan mengalaminya. Kapan matinya Allahu alam, tapi pasti matinya pasti. Kenapa? Karena itu terjadi di masa yang akan datang. Sampai saat sekarang pun seorang muslim tidak mengetahui kapan ajalnya datang. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, walikulli ummatin ajalun. Setiap umat itu mempunyai ajal, batas usia. Fa idza jaa ajaluhum, apabila ajalnya, batas usianya sudah datang, sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak dapat dimaju-majukan dan tidak dapat pula dimundur-mundurkan. Dan itu pasti akan datang, dan itu akan kita alami selama kita melalui yang namanya proses kehidupan. Kenapa? Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu alam lagi, dan itu juga akan datang kepada kita, yang merupakan masa yang akan datang atau masa depan yang setiap manusia dan yang beriman telah mengimaninya secara utuh. Wabil akhirati hum yuqinun. Dan terhadap kehidupan hari akhirat, terhadap akhirat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, yakin dengan kedatangannya. Siapa itu? Tentunya kita yang bersimpuh di rumah Allah, yang hadir merelakan sisa-sisa waktu hidup kita saat sekarang ini, karena untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Masa yang sangat dekat dengan kita adalah kematian, dan yang pasti akan datang kepada kita adapun juga hari kiamat, dan berganti menjadi hari akhirat sebagaimana yang telah Allah firmankan dan kita yakini dalam kehidupan seorang mukmin ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, dengan pengalaman penyesalan-penyesalan yang telah lalu kita rasakan saat sekarang ini, merupakan suatu pelajaran untuk introspeksi diri bagi kita. Hidup saat ini persiapan untuk yang akan datang. Kenapa? Di dunia ini umur kita paling lama 60 sampai 70 tahun kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang bisa kita persiapkan dalam waktu yang sesingkat itu? Padahal di akhirat hitungannya satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ini. Lalu bagaimana dengan usia kita kalau dibandingkan satu hari di akhirat tersebut? Sangat singkat, sangat pendek. Apakah penyesalan akan kita alami kembali? Tentunya hari ini kita tentukan. Sebab apa? Karena kita sudah belajar dengan penyesalan hari ini disebabkan hari kemarin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang hidup ada penyesalannya. Bahkan orang yang sudah mati pun dalam Al-Quran Allah berikan juga, Allah tampakkan juga penyesalannya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Orang-orang yang sudah meninggal itu pun berkata dan memohon kepada Tuhannya, ya Tuhanku, izinkanlah kami kembali di dunia walaupun sebentar saja. Qarib,
sebentar saja. Apa yang mereka lakukan? Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Kami pasti akan bersedekah, kami pasti akan menjadi hamba-hambamu yang saleh. Kenapa? Sudah mati baru mau bersedekah. Sudah mati barulah tampak penyesalannya. Apakah kita nunggu mati juga baru mau menjadi hamba Allah yang saleh? Allah berikan kita kesempatan saat sekarang ini untuk mewujudkan cita-cita orang yang sudah mati. Apa itu? Yang pertama, fa'as-saddaqa. Tentunya kita mau hendaknya mengeluarkan sebahagian harta-harta kita untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai salah satu benteng kita supaya selamat dari api neraka. Bentengi dirimu dari api neraka, kata Rasulullah, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Lalu bagaimana dengan kita yang begitu banyak Allah berikan rezeki? Bukan hanya kurmanya, seluruh apa yang sudah kita berikan saat sekarang ini mudah-mudahan bisa membentengi kita daripada siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang meninggal ada ternyata penyesalannya. Kita yang masih hidup saja penuh dengan penyesalan, ternyata mati ada juga penyesalannya. Bahkan ketika kita yaumul ba'ats telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mati, setelah menempuh alam barzakh namanya, ada kata Rasulullah, orang kafir menyesal, orang muslim menyesal, orang mukmin menyesal. Ternyata orang baik pun di yaumil kiamah ataupun hari akhirat setelah dibangkitkan ada penyesalannya. Apakah lagi orang yang tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang kafir menyesal, jikalau saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya akan selamat pada hari ini. Bahkan mereka berdoa kepada Allah supaya mereka dijadikan tanah saat itu. Orang beriman, orang muslim pun menyesal. Kenapa dengan kebaikan yang sedikit dia lakukan? Kenapa saya bersedekah 2.000 kemarin, padahal dalam kantong ada 5.000, ada 10.000, bahkan ada 100.000. Kenapa saya keluarkan 2.000? Itu penyesalan yang digambarkan oleh Rasulullah ketika ada seorang laki-laki memberikan setengah rotinya kepada anak yatim. Lalu di akhirat dia berkata, kenapa saya tidak memberikan semua roti kepada anak yatim yang akan membanyakkan bekal saya? Lalu bagaimana dengan kita saat sekarang ini? Kita tahu sudah berapa banyak bekal yang sudah kita lakukan, sudah kita berikan. Lalu apakah sudah cukup untuk menempuh ke akhirat tersebut? Kita sama-sama mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam neraka, tempat penyesalan pun Allah berikan kisi-kisinya kepada kita di dalam Al-Quran. Allazina hum yastarikhuna fiha. Orang-orang yang celaka, yang berteriak di dalam neraka, mereka pun berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, Rabbana akhrijna, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari api neraka ini, na'mal salihah, niscaya kami pasti akan beramal soleh, pasti beramal soleh. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban yang sangat tidak bisa kita mengelak dari jawaban tersebut. Awalam nu'ammirukum bih? Bukankah dulu ketika di dunia aku telah memberikan kamu kesempatan? Saat ini adalah kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang kita hidup hari ini adalah kesempatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Kita memanfaatkan kesempatan hari ini untuk beribadah kepadanya, menambah bekal-bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kesempatan umur yang panjang, lalu aku utus kepadamu nabi, rasul, tapi mereka pun engkau tidak hiraukan. Diutus ustaz, diutus ulama, diutus atib untuk mengingatkan kita kepada apa yang akan terjadi di yaumil akhirat. Ternyata pada hari itu Allah menegaskan, kalian tidak mau mengambil pelajaran dari mereka, malah kalian berpaling dari mereka. Sehingga kamu, fazuku, kata Allah, maka rasakanlah azabku yang amat sangat pedih pada hari ini. Waliyahudzubillah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata penyesalan sampai hari akhirat tak pernah habis.
Hari ini kita penuh dengan penyesalan pun. Kita merasakan kerugian yang nyata pada diri kita. Kenapa? Karena kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kemarin. Lalu hari ini pun Allah masih berikan kita kesempatan untuk merubah hidup kita. Supaya apa? Menjadi lebih baik. Apakah kita tidak mengambil kesempatan ini untuk berubah menjadi hamba Allah? Apakah hari ini kita masih tega untuk berbuat dosa kepada Allah? Apakah hari ini kita masih tega meninggalkan seluruh perintah-perintah Allah, malah nekat untuk melakukan larangan-larangan Allah, yang sehingga kita akan dirasakan, diberikan azab-azab yang sangat pedih sebagai pembalasan yang Allah berikan terhadap manusia-manusia yang tidak bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi introspeksi dan motivasi bagi kita saat sekarang ini. Siapa kitalah yang saat ini Allah berikan kesempatan. Adapun kesempatannya ada dua. Yang pertama, mungkin dosa kita masih banyak. Allah berikan kita kesempatan untuk bertaubat supaya kita dapat mengurangi dan menghapus dosa-dosa yang mungkin sudah kita lakukan terdahulu. Saat inilah untuk berbuat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu waktu esok dan esok. Kenapa? Karena kematian sangat dekat dengan diri ini. Yang kedua, mungkin saat sekarang ini bekal kita belum banyak, bekal kita masih terbatas. Allah berikan kita untuk mengumpulkan dan menambah. Watazawwadu, tambah bekalmu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin saat sekarang ini Allah belum menganggap kita sebagai hambanya yang bertakwa. Oleh karena itu kita ambil kesempatan untuk merubah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada kita, yang tadinya kita belum soleh, kita masih salah, kita ubah yang kata salah menjadi soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dijauhkan dari segala macam penyesalan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.